Halo, Bapak Deddy Mulyadi. Pola pikir Anda itu gimana sih? Kok mau-maunya ngurusin hal-hal yang remeh-temeh kayak gitu? Bingung saya. Ngurusin anak bolos sekolah lah, tawuran lah, ngelawan orang tua, pakai narkoba, main game judi online. Malahan ada masukin ke badak militer lagi mereka. Bagaimana itu nasibnya? Masa depannya mereka nanti? Kelak mereka itu bisa jadi anak bangsa yang hebat dong. Yang punya disiplin, jujur, taat, berakhlak, beradab, bermoral, menjadi SDM yang unggul. Nanti bangsa ini bakalan maju dong, punya harapan baru dong. Cuma Anda aja yang mau mikirkan ini. Yang lainnya mana? Cuma teori. Yang ada cuma kritik-kritik Anda, nyalah-nyalahin Anda. Anda itu dianggapnya cuma cari perhatian, cari popularitas, cuma konten, cuma pencitraan. Heran saya. Pendekatan dengan metode barak militer ini menurut saya selaku orang tua salah kaprah. Banyak solusi lain. Karena akar masalah dari anak-anak bermasalah ini atau anak nakal ini sebetulnya itu terminologi hukum itu sebetulnya udah ada banyak jalurnya. Tidak harus ke barak militer. Yang paling bertanggung jawab membentukan karakter anak ini adalah orang tua dan masyarakat serta tempat dia menempa pendidikan. Jadi orang tua, guru, dan masyarakat. Itulah faktor utama yang membentuk perilaku anak. Pendekatan militer sama sekali tidak akan pernah efektif. Tidak ada satupun negara ini di dunia ini yang pendidikan yang maju yang menggunakan pendekatan militer untuk mendidik anak-anak. Terima kasih. Mungkin tanggapan terkait dilaporkannya Bapak ke Komnas HAM oleh salah satunya pihak dan orang tua seperti apa? Ini kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orang tua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara. Ini kan anak-anak yang dikirim di sini berdasarkan keinginan orang tuanya. Jadi makanya kan harusnya objek yang dilaporkan itu objek yang dia itu merasa dirugikan atas tindakan itu. Kan ini kan orang tuanya yang meminta. Jadi ya nanti biar yang mempertanggungjawabkannya orang tuanya, karena kan saya diserahin oleh orang tuanya karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah, maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara. Kalau dalam istilah di Jawa Barat pendidikan berkarakter. Pendekatan dengan metode barak militer ini menurut saya selaku orang tua salah kaprah. Pak Adel, dengerin nih Pak ya. Bapak sebagai orang tua gak setuju kan? Gampang, anak Bapak gak usah dimasukin ke barak. Tapi jangan ngerecokin program orang. Kalau Bapak bilang banyak solusi lain, apa solusinya Pak? Apa? Cuma gitu doang? Gak solusi Pak, gak solusi. Heran orang ini malah dikasih panggung. Apa sih? Terus di video ini Bapak bilang anak nakal tugas orang tua dan masyarakat, ya kan? Nah, orang tua yang masukin anaknya ke program masuk ke barak itu juga sudah melakukan Pak, ya kan? Sudah, nggak kurang-kurang mereka ngedidik anaknya. Yang jadi pertanyaan, Pak Adel juga kan sebagai masyarakat, ya kan? Sebagai masyarakat kan? Nah, apa yang sudah Pak Adel lakukan? Solusi apa? Coba deh Pak, coba kasih penjelasan ke kami nih gitu loh. Apa sih solusi yang terbaik dari Bapak ini? Jangan cuma saya juga bisa Pak, kayak gitu doang mah. Tapi caranya jangan pakai militer. Oke. Polisi aja nggak mau karena polisi tahu itu nggak ada dasar hukumnya, bukan? Pak, mendingan lu turun deh langsung, lu lihat, didikan militer itu seperti apa, ya? Bukan kayak seperti pendidikan militer, bukan. Pusing aja. Penjajahan apa sih? Kan ngerti deh. Ini orang kayaknya dia nih Pak Deddy nih, bawa aja nih dia nih ke barak militer, dia aja nih Pak Deddy, tangkep. Ini anak nakal nih ngomongnya nih, tangkep aja nih dia nih. Ngomong suka ngadi-ngadi, turun dulu ya, dilihat dulu baru berkomen seperti itu. Bikin orang kesel aja. Pak Deddy tangkep aja nih dia nih Pak Deddy. Pak Deddy tolong tangkep nih orang ini nih, biar dia dididik secara militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya. Nah terus yang benar tuh bagaimana caranya?
Lu masih komen. Kasih dong. Dari tadi gue tengok, gue denger perdebatannya lu cuman debat dan kontroversial, tidak ada solusi. Ada solusi lain, ada cara lain. Jangan cara militer. Jadi apa caranya? Tolonglah kalau ngomong dibuatlah materi ngomong yang bagus, cari solusi. Kalau kau nggak suka anak kau dimasukkan ke sana, nggak usah. Tolong nanti acara TV kalau ada kayak gini aku di sampingnya, biar ku jambak giginya itu. Heran kali aku nengoknya. Ya biar dulu lah. Tengok tuh hasilnya. Banyak anak-anak yang tobat nangis di pelupuk kakek mamanya. Kok kau pula yang heboh ku tengok. Udah biar dulu. Gak mau kau masukkan anakmu, gak usah. Kau tengok anak-anak orang udah masuk apa hasilnya. Gitu aja. Pendekatan dengan metode barak militer. Oh, ternyata Pak Adel ini mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, bahkan menuntut ke Komnas HAM. Ini endingnya adalah cuan supaya bisa diajak talk show di mana-mana termasuk di televisi. Nah, seperti ini. Jadi pertamanya mengkritik keras, tapi akhirnya dia diajak talk show ke sana kemari dan endingnya super cuan, bos. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan dengan metode barak. Gimana Pak tindakan putus asa? Kayaknya bukan putus asa deh Pak, itu sebagai salah satu upaya yang dimana kan Bapak bilang anak itu punya tujuannya, siapa tahu tujuannya sebagai akmil itu menjadi salah satu jalan pintas nantinya buat mereka, karena mereka udah merasakan oh kayak gini ya pelatihan tuh ya, walaupun sedikit. Lagi mereka nggak digebukin kok di sana, orang mereka happy aja, malah fisiknya terlatih, kesehatannya jadi dicek ya kan, jadi tahu ya mungkin di rumah selama mereka di rumah kesehatan mereka kurang diperhatikan ya sama orang tuanya masing-masing ya, walaupun orang tua itu pasti melakukan yang terbaik buat anak-anaknya ya Pak. Bapak kalau mau research nih, pertama saya tanya Bapak anaknya dibawa ke barak nggak? Kalau nggak ya udah Bapak nggak usah ribet, karena anak Bapak kan nggak dibawa dan mereka dibawa ke barak juga atas dasar orang tua yang mengantarkan, bukan paksaan, ya kan? Nih Pak, Bapak kalau tahu di Jawa Barat itu banyak sekali kenakalan remaja. Ini konteksnya Jawa Barat karena Bapak KDM itu Jawa Barat ya. Kenakalan remaja, dan saya juga dari Jawa Barat nih Pak. Masing-masing sekolah itu ada yang namanya basis. Mereka itu kesenggol dikit gak bisa Pak, langsung tawuran, bawa senjata tajam ya kan. Kita mungkin sebagai guru juga udah bekerja sama nih sama pihak kepolisian, orang tua, tapi emang gak capek? Itu tuh harus opsinya gak capek ya kan. Bapak kalau mikir kayak gitu, kapan isu kayak gini tuh terselesaikan? Bahkan ini dibilang kurang aja belum Pak. Ini masih permulaan, tapi program kayak gitu udah dijudge duluan. Bapak kalau ngomongin pelanggaran HAM, ini juga buat KPAI itu di stasiun tuh banyak anak-anak yang disuruh untuk ngemis, minta-minta. Itu Pak yang diperduliin, yang di barak mah orang mereka sehat-sehat aja, happy aja, apa aja giliran yang baik dicari celaknya. Permasalahan itu maksudnya apa? Bapak tahu nggak? Bapak udah research belum? Di Jawa Barat tuh ada loh yang dikeluarin banyak banget karena kenakalan mereka sendiri. Bapak research gak? Kalau Bapak mau tahu banyak sini Pak, sini. Saya banyak infonya, bukan banyak info tentang yang nakal-nakalnya, lebih ke orang tuanya sampai nangis-nangis. Itulah pernyataan netizen soal Pak Abdel. Pak Abdel kalau mau kritik itu harus punya solusi, jangan cuma cara lain, tapi apa caranya? Cuma cara-cara aja, teori, prakteknya nggak ada. Alasan dikritik netizen apa, hanya mungkin Bapak hanya mengejar ingin tenar aja biar timbang sana sini dapat cuan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.